Sugeng Dalu, selamat malam yang kakung yang putri, ibu bapa dan saudara-saudara serta anak-anak yang kami kasihi. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Hosea untuk menyatukan hati dalam doa bersama. Dan kita akan mengalaskan pada firman Tuhan yang akan saya beri tema hidup seperti Yesus. Marilah kita bersaat teduh. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Bacaan Alkitab kita dari Matius 20 ayat 20 sampai 28. Demikian, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Ia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ibu bapa dan saudara-saudara yang terkasih, Yesus menanggapi mereka dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang kira-kira dapat diungkapkan begini. "Yakinkah kamu bahwa diriku bagi kamu begitu bernilai, sehingga kamu mau berbagi hidup? Bahkan kematianku dengan membayar harga apapun?" Kedua orang itu langsung menjawab,
Ya, kami sanggup tanpa menyadari keseriusan situasi. Maka Yesus langsung bereaksi, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Syukurlah bahwa mereka tidak menyadarinya. Sebab seandainya mereka sadar bahwa kerajaan Allah sangat berbeda dengan apa yang mereka bayangkan, mungkin saja mereka langsung mundur. Namun Yesus, Sang Pewahyu Ilahi, Sang Pemberi Anugerah, menjadikan kesempatan itu untuk menjelaskan bahwa Ia dapat memenuhi keinginan mereka, malah lebih daripada yang mereka pikirkan. Sebab Ia selalu mau memenuhi kerinduan manusia yang paling mendalam, lagi pula dengan berlimpah-limpah. Ibu, bapak, dan saudara tahu apa kerinduan terdalam setiap manusia? Berada bersama Yesus. Dalam arti luas, bahagia penuh. Buktinya, mari kita perhatikan. Bukan hanya kedua murid itu, ke-10 rasul lainnya pun menjadi marah mendengar permohonan kedua saudara itu. Artinya, mereka pun ingin bersama Yesus. Mereka juga ingin memiliki kebahagiaan yang penuh. Karena Yesus memang datang untuk semua orang, juga saudara dan saya. Semua. Itulah misinya. Tetapi, ibu, bapak, dan saudara-saudara, Ia melaksanakannya dengan cara yang dikehendaki oleh Bapa yang mengutusnya. Yaitu dengan menyerahkan hidupnya secara total ke dalam tangan Allah demi keselamatan manusia. Dan kini manusia tinggal belajar menjalani hidup seperti Dia, hidup seperti Yesus, yaitu tidak memikirkan yang nanti-nanti, melainkan melayani sesama sehabis-habisnya dan menempuh derita yang tak terpisahkan dari pola hidup semacam itu. Hidup seperti Yesus berarti membuang jauh godaan untuk kaya, main kuasa, memaksa, apalagi menindas. Kalau hidup semacam ini dijalani dalam persekutuan dengan Yesus Sang Pelayan, mewujudkan hidup yang melayani, maka kemuliaannya datang dengan sendirinya. Kemuliaan itu malah juga memancar selama hidup di bumi ini juga. Sebab dipenuhi cahaya kebangkitan Yesus. Mari, bukan sekedar menyatakan aku hidup mengikut Kristus, melainkan kesungguhan juga hidup seperti Yesus, Sang Pelayan. Tidakkah kita juga memiliki kerinduan seperti para muridnya? Dan bagaimana jika situasi pandemi yang kita hadapi ini ternyata, ibu bapak dan saudara-saudara, merupakan tanggapan Yesus atas kerinduan tersebut? Mari kita renungkan. Namun, mari tetap bertumbuh dalam kualitas pelayanan kita. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Kita berdoa, kita nyatakan syafaat kita dan mengawalinya dengan doa Bapa kami dengan kita nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oh Tuhan, melayani mudah untuk kami katakan. Sungguh kami tidak memungkiri kerinduan kami yang mendalam. Hidup senantiasa bersamamu, hidup dalam kebahagiaan penuh. Kami mengikutmu namun tidak hidup sepertimu. Engkau berkenan merespon kerinduan kami, tetapi kami lebih memandang situasi yang serius dalam pandemi ini. Situasi yang sering menghambat dalam kehidupan kami. Dan membiarkannya sebagai benteng yang memenjarakan. Daripada memperhatikan dan menanggapi panggilan hidup sepertimu yang kau kehendaki sebagai sang pelayan. Melayani. Ampuni dan topanglah kami ya Allah. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Allah, sungguh kami menyadari bahwa wabah COVID-19 bukan masalah yang ringan dan mudah. Namun kami percaya Engkau mengatasi semuanya itu. Karuniakanlah hikmat, kekuatan, dan kesadaran pada kami. Baik saudara-saudara kami maupun kami sebagai gereja-Mu. Di negeri ini. Satukan hati dan pikiran kami dalam kuat kuasa Roh Kudus, agar kami terus melangkah dalam pandemi ini secara tepat, baik, dan benar. Sebagai yang memiliki kerinduan mendalam kepadamu ya Allah. Agar sekecil dan sesederhana apapun yang bisa kami lakukan, sungguh mewujudkan kerinduan kami itu. Untuk hidup seperti Engkau ya Yesus. Sepelik dan serumit apapun masalah terkait pandemi ini, biarlah tidak menghilangkan asa kami untuk melayani. Sertailah kami ya Yesus. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, berkatilah pemerintahan di negeri ini. Mereka para pemimpin pemerintah dalam menyatukan langkah dan arah bersama. Saudara-saudara kami dalam lembaga-lembaga lain yang terkait di negeri ini. Gugus tugas dan kelompok kerja. Dan dari pusat
hingga di daerah-daerah dalam menyikapi permasalahan, khususnya menyangkut pandemi ini. Tuntunlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, pemulihan dan kebaikan bersama. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Allah, karuniakanlah kesukacitaan, kesabaran, dan penghiburan kepada saudara-saudara kami, petugas dan pelayan kesehatan dalam melaksanakan tugas mereka, baik para petugas medis dan aparat pemerintah dan keamanan terkait, maupun para relawan. Biarlah damai sejahtera yang dari Engkau menopang beratnya pelayanan yang harus mereka lakukan, agar segala yang mereka kerjakan mendatangkan kemuliaan nama Tuhan dan menjadi ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Inilah seru doa kami, ya Allah. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. 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 Amin. Inilah Ibu Bapak dan Saudara ibadah dan doa bersama kita. Teruslah melangkah dan berjuang hidup sepertinya Ia beserta. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.